percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, amin. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sungguh suatu anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Kami boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2025 ini ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan gagah kami, karena semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh sempurna penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Hanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu ya Tuhan. Anugerahmu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, semua karena anugerahmu. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, semua karena kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kaulah yang selalu setia kepada kami, Kaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita berglori bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua, tinggi nama penebus. Ria muliakan Tuhan. Ria muliakan Tuhan.
sampai kebaikan di surga. Ku gembala menjaga domba di padang gelap Efrata. Noel, 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 lahir Raja Immanuel. Umat semua bernyanyilah, puji Raja segala yang ciptakan alam semesta, menebus kita semua. Noel, 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 lahir Raja Immanuel. Noel, 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 telah lahir Raja Immanuel. Bapak, terima kasih kalau kami masih boleh hidup sore ini dan beribadah dan melayani Tuhan. Bapak, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan minggu lalu. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak baik, Bapak sabar, Bapak setia. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih boleh jadi anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapa kami yang kekal, sempurna, maha kuasa, sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berbicaralah bagi hidup kami. Urapi kami semua. Kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Kami mohon berkat Tuhan sore hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita merayakan Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent menandakan kita bahwa kita sedang mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua sebagai Raja dan Hakim. Kapan waktunya tidak seorang pun yang tahu. Dan mempersiapkan diri kita untuk memperingati Natal, kedatangan Kristus yang pertama. Sebagai bayi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang mengasihi manusia. Karena besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tapi Yohanes 3 ayat 36 katakan, kalau kita percaya kepada anak, tetapi tidak taat, maka murka Allah tetap. Sebab itu mari kita mengintrospeksi diri. Roh Kudus ajari tegur kelakuan kami yang salah. Supaya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua sebagai Raja dan Hakim. Kami termasuk orang yang percaya, taat, dan setia. Amin. Amin. Saudara, tema Natal dari Persatuan Gereja Indonesia
dan Komisi Wali Gereja Indonesia itu Katolik, PGI itu Protestan, yaitu sama. Bahwa Natal menandakan kedatangan Tuhan, pemulihan Tuhan bagi keluarga. Ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bukan hanya satu orang, tapi seluruh keluarga. Sebab itu sangat penting kita peduli kepada keluarga kita. Ya, apakah keluarga kita sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sudah hidup dalam pertobatan atau tidak. Jadi jangan sampai nanti kalau hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita masuk surga, saudara-saudara kita, keluarga kita di neraka. Inilah kesempatan untuk kita mempelajari, khususnya para wanita. Hari ini hari wanita. Minggu depan anak, remaja, dan pemuda akan menyoroti apa yang harus dilakukan masing-masing agar Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Lalu keluarga besar kita, lalu masyarakat, lalu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Itu tujuan Tuhan. Ya, amin. Nah, berikutnya nanti sekolah minggu tanggal 21. Anak-anak akan memikirkan, ada panggung boneka kita undang. Ya, memikirkan apa yang harus dilakukan bagi tiap anggota. Tanggal 28 para pria, tanggal 24 kita merayakan malam Natal. Kami sudah mengundang seorang yang punya talenta menyanyi luar biasa. Dia matanya buta dari lahir, tapi nyanyinya sungguh memberkati. Jadi doakan ya saudara setiap acara supaya kita boleh menikmati kembali suasana sukacita. Dan ajak orang-orang yang sudah lama gak ke gereja atau yang gak pernah ke gereja. Ya, untuk boleh datang di dalam ibadah-ibadah Natal dan akhir tahun tanggal 31. Tanggal 25 tidak ada ibadah, itu acara keluarga. Ya. Tiap minggu ada jam 4 dan tanggal 31 ada. Ada perjamuan kudus juga tanggal 31. Nah, hari ini saudara, kita lihat temanya. Ya, Natal adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Teksnya ada di situ. Oke, Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tapi hari ini kita menyoroti mengenai Maria. Maria ibu Yesus, teksnya diambil dari Lukas. Minta tolong Melvin, mari kita baca semua sama-sama. Apa kata firman Tuhan mengenai Maria? Maria itu perempuan ya, perempuan muda. Dia orang yang dipilih Tuhan, ya, bukan karena dia sempurna. Jadi Maria itu memang orang yang mulia, tapi bukan dia penyelamat kita. Juru selamat kita hanya satu, siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita berdoa kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan lihat mengapa Maria adalah tokoh iman. Kiranya ibu-ibu dan para wanita memperhatikan sungguh-sungguh, ya, meniru yang baik. Dan para pria tolong didoakan agar kami para wanita meningkat dalam iman, bertumbuh dalam karakter Kristus. Ditambahkan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan agar hidup kami para wanita dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi keluarga. Amin. Wanita pegang kunci peranan yang sangat luar biasa. Ibarat tulang punggung. Gak kelihatan, tapi kalau tulang punggungnya sakit, rusak, dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa terganggu semua. Mari kita lihat dari Lukas 1 ayat 28. Sudah ada ya, Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi dia dianugerahkan Tuhan, dikaruniai Tuhan untuk suatu rencana yang dia juga belum tahu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, malaikat itu datang kepada Maria dan berkata,
Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau. Diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau. Dalam terjemahan Indonesia yang baru, malaikat itu masuk dan berkata kepadanya, Maria, Shalom hai engkau yang dilimpahi anugerah. Tuhan besertamu, diberkatilah engkau di antara para wanita. Terjemahan terakhir dari firman Allah yang hidup. Gabriel, malaikat itu muncul di hadapannya dan berkata, berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau. Sekarang saya mau kasih tahu, mungkin saudara sudah ada yang tahu tapi ada yang belum. Apa resiko kalau Maria mengandung saat itu? Dia harus siap dirajam sampai mati. Bangsa Yahudi sampai sekarang terkenal sangat keras untuk menjaga kekudusan, tidak ada seks sebelum dalam pernikahan. Jadi resikonya dia siap untuk dihukum rajam, dilemparin batu sampai mati. Resikonya lagi keluarganya akan dipermalukan, dianggap tidak bisa mendidik anak. Resikonya lagi pertunangan dia dengan Yusuf akan dibatalkan. Lukas 1 ayat 29 mengatakan dari firman Allah yang hidup. Lukas 1 ayat 29. Maria bingung dan gelisah. Ia mencoba menangkap maksud malaikat itu. Dia nggak ngerti. Malaikat itu belum bilang apa yang akan dia hadapi. Tapi dibilang, engkau diberkati Tuhan, engkau wanita terpilih, engkau dilimpahi anugerah, engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan karunia. Kalau kita bermimpi seperti itu, kita pikir kita akan dapat apa? Sesuatu yang kita inginkan, betul ya? Halo, betul ya? Cita-cita yang udah lama tidak terkabul. Tapi ternyata di dalam Lukas 1 selanjutnya ayat 30 sampai 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, sepupumu, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sama-sama yuk. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya baca lagi dari terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama. Gabriel berkata, jangan takut Maria, kata malaikat itu. Karena Allah berkenan mengaruniakan berkat yang sangat indah kepadamu. Tidak lama lagi engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang putra. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi orang besar dan disebut anak Allah. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud nenek moyangnya.
Ia akan memerintah Israel selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin saya beranak, sedangkan saya masih perawan? Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Dengan demikian, bayi yang kau lahirkan itu benar-benar suci, yaitu anak Allah. Maria, di samping itu 6 bulan yang lalu, Elisabet, bibimu yang disebut mandul itu, telah hamil pada masa tuanya. Karena setiap janji Allah pasti digenapi. Maria berkata, saya hamba Tuhan, dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu pergi meninggalkan dia. Pertanyaan saya, sesudah Maria menerima kabar, kau diberkati Tuhan dengan karunia yang besar, kau wanita yang terpilih. Maria tentu logisnya berpikirnya apa? Nah, kalau Revel tiba-tiba ada malaikat Revel kan? Malaikat waktu Revel bermimpi gitu. Revel pikir apa? Mau bakal dapat apa? Apa? Wah, kaya tiba-tiba. Bu Sri, lalu tiba-tiba Ibu Sri melihat malaikat bilang, Ibu Sri, wanita yang terpilih, dikarunia Tuhan dengan besar. Bu Sri mikirnya apa? Apa? Apa Bu Sri? Apa ya? Apa? Rahasia ya, malu ya? Hah? Gak terpikir ya Bu Sri? Tapi berita malaikat itu sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak logis. Dan akan mendatangkan masalah besar bagi Maria. Tadi saya sudah bilang, keluarganya akan dihina orang, akan dikucilkan, dia diusir paling sedikit dari kumpulan keluarganya, paling maksimal dia dirajam sampai mati. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari sini yang pertama, hidup yang diberkati Tuhan bukan berarti semua serba enak. Hidup yang dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa merasa sakit? Ayo, ini benar, ada orang yang tidak bisa merasa sakit, sehingga dia taruh tangannya di api, dia nggak rasa panas, sehingga sampai terbakar habis, karena rasa sakitnya sudah hilang. Jadi itu hanya gambaran singkat atau kecil. Kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan, kita tidak pernah mengalami masalah, apa yang terjadi? Sombong, apalagi? Angkuh, apalagi? Tidak perlu merasa kenal Tuhan, betul. Apalagi? Hidup semau-maunya, betul? Langsung masuk ke neraka. Jadi dari peristiwa Maria, wanita yang terpilih, yang diberkati, dia mengalami di balik berkat itu ada tanggung jawab, ada resiko yang besar. Jangan pernah berpikir, saya nggak diberkati Tuhan, hidup saya susah sulit, duit.
Apa yang terjadi kalau orang gak ada masalah kesulitan? Ini kisah benar saudara. Apa yang terjadi? Dia pikir semua bisa dibeli dengan uang, duit, cien, kepeng, money. Akibatnya apa? Akibatnya dia baru tahu bahwa uang memang bisa membeli banyak hal. Tetapi hal-hal paling penting dalam hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya, nyawa. Ibu Hasibuan udah pernah itu sakit COVID. Gimana rasanya Bu? Kita ngomong cuman dari layar. Nyawa gak bisa dibeli dengan uang, betul? Saya kenal seorang yang kaya. Karena di rumah sakit di Jakarta ini dia dibilang COVID. Keluarganya tidak boleh datang kan, tidak boleh besuk. Lalu dia bikin akal, diterbangkan dengan pesawat pribadi ke Singapura, meninggal di Singapura, pakai peti kaca semua, lalu diterbangkan lagi dengan pesawat ke Indonesia, pesawat pribadi, lalu disemayamkan di apa tuh yang gede yang kayak hotel itu, yang di ujung, Heaven ya, Heaven, berhari-hari. Orang datang banyak karena nggak dibilang COVID. Habis itu orang pada banyak yang COVID. Jadi egois, betul nggak? Gak peduli sama orang. Ya pikir semua bisa dibeli dengan uang. Sudah acara itu maka banyak orang kena COVID. Apa yang terjadi kalau kita tidak pernah punya, kalau kita tidak pernah punya masalah melanggar lalu lintas? Kalau kita jalannya lewat, kalau di Indonesia kan kiri ya. Ya maksudnya kalau arah ke sana kan sana ya. Ini dia lewat kanan terus, dia ikutin mobil militer terus. Apa yang terjadi? Celah. Banyak pejabat, waktu dia jadi pejabat, dia pakai forrider. Nguing. Kemana-mana nguing. Macet sedikit nggak bisa nguing, pakai helikopter. Jadi dia nggak tahu yang namanya macet. Apa yang terjadi waktu dia udah pensiun? Stres dia. Gatel. Karena ternyata di mana-mana macet. Jadi penting nggak kita, perlu nggak, berguna nggak masalah kesusahan itu? Perlu. Saudara, sekali lagi Maria wanita yang terpilih, wanita yang diberkati, wanita yang dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Tetap resikonya banyak, masalahnya banyak. Kita lanjutkan. Saya pilih tema Maria adalah wanita dengan sebagai tokoh iman. Sesudah Maria melahirkan, kira-kira di sini yang kayaknya waktu Ibu Yolanda melahirkan di rumah sakit, kamarnya VIP kalau saya nggak salah ya, betul ya? Ada nggak yang di kandang kambing? Siapa yang melahirkan di kandang kambing? Gak ada ya? Kira-kira banyak masalah nggak melahirkan di kandang kambing? Wanginya gimana? Harum nggak? Masalah nggak tuh Bu? Oke.
Habis dia melahirkan, datang deh tamu-tamu. Tamu yang pertama, gembala. Gembala bilang, kami datang di sini karena tadi kami lagi jaga kambing, tiba-tiba serombongan malaikat datang dan mengatakan bahwa bayi ini adalah Mesias. Dia lahir di kandang domba di kota Bethlehem, di atas palungan, dibungkus oleh kain lampin. Lukas 2 ayat 9 mencatat, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Di dalam firman Allah yang hidup, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan sering merenungkan. Waktu dia masih baru saja melahirkan, tiba-tiba datang lagi tamu, orang kaya. Kalau ke rumah kita datang rombongan orang kaya, pakai patwal, kira-kira kita gimana Bu, Pak? Bingung gak? Hah? Bingung ngapain? Aduh, rumah saya begini nih, mau dikasih makan apa? Porsi pada bolong semua, begitu kan? Saya punya anjing 2 baru, waduh lasak banget. Sepanjang malam menggonggong, ngelihat kucing menggonggong, ngelihat orang menggonggong. Saya sampai khawatir tetangga saya samping komplek. Apalagi kalau ngelihat orang dia lompat setinggi leher. Jadi wah bingung lah, dia harus diungsikan kemana itu nggak tahu. Namanya si Mochi. Dia kayak anjing sirkus gitu, lompat-lompat. Nah, datanglah orang Majus dari timur membawa kabar berita bahwa mereka datang karena mengikuti bintang, petunjuk. Mereka ahli perbintangan. Mereka lihat, mereka diajar bahwa ada satu fenomena alam yang besar. Dia ikutin dan sampai di atas rumah itu. Tidak dibilang kandang, berarti ada masa di mana Yesus sudah mulai menjadi besar. Mereka membawa hadiah, namanya raja. Hadiahnya ya enggak kue lah. Hadiahnya apa? Emas, mur, dan kemenyan. Seneng enggak saudara kalau dikasih emas 1 kilo, mur 1 kilo, kemenyan 1 kilo. Kemenyan yang paling mahal dan berkualitas itu dari Sumatera sampai sekarang. Jadi barang impor. Nah, lalu gak lama orang Majus itu berangkat, Yusuf bermimpi bahwa mereka harus cepat-cepat malam itu juga ngapain? Lari ke Mesir. Ingat, malam itu juga gak bisa bilang entar, besok, lusa, pakaian belum pada kering. Masih pada direndam, masih pada demek. Enggak, malam itu juga. Maria, Yusuf dan bayi atau anak yang kecil sekitar di bawah 2 tahun. Yesus malam itu juga pergi mengungsi ke Mesir. Masalah enggak? Siapa di sini pernah disuruh pindah rumah tengah malam? Pernah? Enggak. Siapa di sini pernah pindah rumah? Repot apa biasa aja? Malam itu juga. Tapi lihat, masalah banyak. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Mereka di Mesir tidak akan mati kelaparan. Hidup mereka sudah dipelihara Tuhan. Ada apa yang dikasih orang Majus itu untuk mereka kehidupan? Emas, mur, kemenyan, mahal harganya. Dengar sekali lagi saudara yang kekasih, hidup yang dipelihara Tuhan, hidup yang menjalani rencana Tuhan, hidup yang dipakai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah, banyak masalah. Kadang di luar nalar, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Mari katakan amin. Sepanjang kita hidup mengikuti rencana Tuhan,
Sepanjang kita melakukan rencana Tuhan, masalah boleh datang, mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita hidup semau kita, tidak menguasai diri, tidak menguasai keinginan, masalah bukan karena Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, naik kelas, tapi masalah dibiarkan Tuhan untuk mengajar kita, kalau perlu menghajar untuk bertobat, dan itu juga baik. Sebab itu mari kita introspeksi diri, saudara-saudara. Selanjutnya, sesudah Yesus kira-kira umur 30 tahun, Alkitab tidak menceritakan lagi tentang Yusuf. Di dalam sejarah gereja dikatakan Yusuf meninggal. Mereka pergi ke suatu tempat di Kana, di Galilea. Maria, Yesus, dan murid-muridnya juga diundang dalam pesta perkawinan. Dan orang di sana kekurangan minuman anggur. Orang di Eropa, termasuk juga di Israel, itu biasa minum anggur, saudara. Jadi kalau daging, red wine. Kalau ikan, white wine. Tapi nggak sampai mabok. Ya, jadi kayak kita air putih dan teh gitu. Kopi. Ya. Ya. Lalu mereka Ibu Yesus berkata di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 5, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu, hei, apapun yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Lakukan saja apa yang disuruhnya kepadamu. Itu dikatakan Maria kepada pelayan-pelayan itu. Kenapa Maria bilang begitu? Karena dia tahu benar Yesus anaknya itu bukan anak biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sudah lihat dari proses kelahiran sampai lahir, sampai umur 30. Banyak hal yang dikatakan di dalam kitab Yohanes terakhir tidak dituliskan. Karena kalau dituliskan semua buku tidak cukup. Tentang kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan. Jadi Maria bilang, apa saja yang nanti dikatakan kepadamu, lakukan ya. Lakukan apa yang dia perintahkan. Karena dia tahu siapa Yesus itu. Kenapa dia tahu? Kita tadi sudah baca. Karena Maria merenungkannya itu, menyimpan semua dalam hatinya, dan sering merenungkan. Waktu Yesus 8 hari dibawa ke bait Allah, tiba-tiba datang orang udah tua, Simeon, dan berkata, ya Tuhan, sekarang saya udah siap mati. Sebab engkau berkata kepadaku bahwa aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias, dan hari ini mataku sendiri melihat Mesias. Semua orang bengong. Maria merenungkan itu di dalam hatinya. Menyimpan, memikirkan dan merenungkan, tambah teguh iman percayanya bahwa anak ini bukan anak biasa. Lalu datang perempuan tua lagi yang seumur hidupnya doa puasa namanya Hana. Oh Tuhan, terpujilah Engkau, kasih-Mu sudah datang lawan kami umat-Mu. Tidak ada yang kasih tahu dia loh. Yesus dibawa oleh orang tuanya 8 hari untuk disunat. Karena peraturan Yahudi seperti itu. Dan sesudah diteliti secara ilmiah, memang paling bagus kalau mau sirkumsisi atau disunat itu umur 8 hari. Karena peredaran darahnya mengalami sesuatu yang seperti pembekuan darahnya paling mantap. Gitu. Jadi Maria merenungkan, menyimpan segala perkara itu dalam hati. Mengalami masalah, mengalami kejadian-kejadian, mengalami peristiwa-peristiwa itu, dia nggak ember bocor cerita ke kalau zaman sekarang dia share di ini nih, apa namanya? Enggak. Dia simpan dalam hati, dia pikir, dia renungkan.
Jadi bagus untuk tidak banyak omong, saudara. Karena banyak omong, Alkitab bilang banyak salah. Mari katakan amin, ibu-ibu. Memang menurut penelitian, ibu-ibu itu kapasitas bicaranya sehari 20.000. Bapak-bapak 8.000. Jadi bapak-bapak nggak usah aneh kalau bapak-bapak pulang ibu-ibu masih karena memang kapasitasnya belum selesai. Ya. Nggak banyak omong. Nggak banyak komplain. Nggak banyak bikin status. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan memikirkan. Sehingga dia bisa berkata kepada para pelayan di Kana itu, lakukan apa saja yang disuruhnya kepadamu. Pasti ada mujizat. Taati dia, pasti ada mujizat. Maria bukan cuma ngomong, karena dia sudah alami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan suruh, pasti ada mujizat. Amin. Sampai Yesus mati disalib, naik ke sorga, lalu berkata, kamu semua pergilah ke Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Berdoa di sana di loteng Yerusalem, sampai rohku kucurahkan kepadamu, sehingga kamu mempunyai kuasa untuk menjadi saksiku yang efektif sampai ke ujung dunia. Lihat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dia udah nenek-nenek tapi sering, rajin, berkobar-kobar untuk apa? Tekun dalam Maria, teladan iman yang baik buat kita ibu-ibu. Masalah dia banyak apa sedikit? Banyak sekali. Dia tidak terlalu lama bersama Yusuf karena Yusuf mati, meninggal. Dia harus menghidupi dan menjadi tokoh teladan, pendoa dan pekerja keras bagi anak-anak. Saya akan memberi contoh yang baru, Susan Wesley. Saudara boleh klik di internet. Dia seorang ibu, wanita, teladan, iman yang baik. Orang Inggris. Anaknya John dan Charles Wesley adalah pendiri gereja Metodis. Pernah dengar gereja Metodis? Pernah? Ya, gereja besar, organisasi internasional. Di Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi di negara bekas jajahan Inggris, contohnya Singapura, itu sangat besar. Sekolah-sekolahnya juga terkenal sangat baik, sangat disiplin. Berbahasa Inggrisnya bagus sekali karena memang asalnya dari Inggris. Susanna Wesley, umur 19 tahun dia menikah dengan Samuel Wesley. Waktu itu belum ada alat kontrasepsi. Menurut catatan sejarah, mereka punya anak 17 sampai 19. Bukan ekor, anak. Ngeri banget. Pada meninggal, meninggal. Sisa 10 yang hidup. Kalau anak kita sakit, sedih nggak Bu? Atau biasa-biasa aja? Kalau anak kita meninggal 7 sampai 9, bagaimana Bu perasaan kita? Biasa-biasa aja atau haleluya yang makan jadi tambah dikit? Gimana Bu? Sedih nggak? Sedih. Tapi Susana tidak mau tinggal terus dalam sedih, susah, patah hati, patah semangat, kecewa. Suaminya pemarah, temperamen. 1, suami selalu benar. 2, kalau suami salah, lihat aturan nomor 1, suami selalu benar. Enak gak Bu?
Enak gak punya suami kayak gitu? Enggak. Karena suaminya tukang marah, temperamen, ikut organisasi di mana-mana temperamen, suaminya 2 kali di penjara. Selama suaminya di penjara, yang harus kasih makan Susana. Dia kerja apapun yang bisa dia kerjain supaya 10 mulut anaknya itu makan. Dia kerja dari apa saja yang bisa dia kerjakan supaya semua anak-anaknya bisa makan dengan baik. Selain dia bekerja untuk memberi makan anak-anaknya, dia ngajarin anak-anaknya yang 10-10 itu membaca, menulis, berhitung. Gampang gak Bu ngajarin anak Bu? 10, gampang gak? Ngajarin 1 aja susah, bener ya? 10 Bu. Umur 5 tahun anaknya mulai semua dia belajar calistung. Membaca, menulis, menghitung. Kira-kira kalau kita jadi Susana, gimana Bu? Gila kali ya Bu? Suami di penjara, kalau nggak di penjara marah-marah. Anak-anak tidak punya figur ayah yang baik. Fatherless. Susana selalu berdoa secara pribadi. Minimum 1 jam 1 hari. Di mana Bu? Di dapur. Sambil dia tutupin kepalanya pakai serbet atau pakai apa, anak-anaknya udah tahu, mama doa. Di doanya itu dia nangis, dia ngomong sama Tuhan, dan dia sebut nama anaknya satu-satu. Baru nama suaminya si Samuel dia sebut. 3 dari anaknya lulus master dari Oxford. John dan Charles Wesley adalah pendiri gereja Metodis. John sendiri pembuat ribuan lagu himne, lagu gereja tradisional yang sangat bagus dan sampai hari ini masih dinyanyi. Rumah mereka 2 kali kebakaran Bu. Sehingga mereka harus mengungsi di tempat-tempat kecil. Tetapi Susana dia bilang, karena Tuhan aku sanggup. Karena Tuhan aku bisa. Tuhan Immanuel, Tuhan menolong aku. Singkat kata, si John sampai bilang begini, aku kayaknya gak akan bisa menemukan wanita seperti mama. Sangat kuat, sangat tabah, sangat sanggup. Susana bilang, semua hanya karena Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya masalah macam-macam. Tetapi dengan mengamati kehidupan Maria dan Susana Wesley, mari kita tingkatkan iman, percaya kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini hamba-Mu. Tolong aku taat setiap hari. Melakukan apa saja yang Tuhan mau. Berjalan sesuai apa yang Tuhan suruh. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku, bagi keluargaku. Itu yang pertama. Jadi gak usah ngamuk-ngamuk lagi. Gak usah depresi lagi. Semakin banyak masalah, semakin banyak waktu dan kualitas untuk berdoa. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Tuhan yang kasihnya sempurna.
Amin. Yang kedua, ibu, jangan kutuki anakmu. Jangan, kalau kita kesel sama anak kita karena lebih baik diam, doakan. Sebab mengenai doa itu Bu, tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kita nggak tahu kapan dan bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita. Jadi tetaplah berdoa. Amin. Amin. Kemarin kami ada Natal keluarga. Salah seorang mengatakan, saya ini orang jahat, bajingan banget. Kakak saya kalau ketemu saya selalu bilang, bertobat kamu. Jangan kamu pikir kalau udah percaya Tuhan, pelayanan kemana-mana pasti masuk surga. Baca itu Yohanes 3 ayat 36. Saya heran kok Tuhan sabar banget sama saya. Memberkati saya sampai hari ini. Saya bilang sama dia, kamu gak tahu tapi saya tahu. Ibumu selalu menyebut namamu di dalam doa. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan doa kita dijawab dan bagaimana caranya. Tetaplah berdoa, Bu. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa karena hanya Tuhan yang bisa merubah dari A menjadi B. Dari kacau menjadi baik. Dari tidak ada pengharapan, dari mati rohani menjadi bangkit. Dari hidup Susana Wesley yang amburadul susahnya. Tapi Tuhan pulihkan keluarga ini menjadi keluarga yang berguna bagi Tuhan dan banyak orang. John, Charles, dan ada perempuan Mary. Mereka semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Secara otak, secara finansial, dan mereka memberkati banyak orang. Mereka pendiri gereja Metodis. Saudara ingin anak-anakmu diberkati Tuhan? Ingin? Tidak ada cara lain. Hidup kita harus jadi teladan. Karena teladan berbicara lebih keras, lebih kencang daripada kita ngomong. Misalnya kita bilang anak kita, makan sayur. Padahal anak kita lihat kita tidak makan sayur. Anak kita makan sayur gak? Hah? Makan sayur gak anak kita? Enggak. Jangan main handphone melulu. Nanti matanya sakit. Anak kita lihat kita main handphone melulu. Tanya nih Net. Tadi kami mengajar di sekolah minggu di Cengkareng. Saya tanya. Siapa yang tahu nama mamanya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Siapa yang tahu ulang tahun mamanya? Ada yang enggak tahu, ada yang tahu. Siapa yang tahu hobi mamanya? Rata-rata anak-anak bilang main handphone. Main handphone, tidur. Terus sama apa tadi katanya? Kosmetik itu apa gitu? Perawatan, salon. Oh gitu ya. Oh. Gimana mamanya bisa bilang sama anaknya belajar jangan main handphone? Kalau anaknya gak lihat mamanya baca buku. Kalau anaknya ngelihat mamanya cuma TikTok. Betul, sekarang banyak ibu-ibu yang TikTok. Marahin anaknya jangan TikTok. Padahal ibunya begitu. Jadi mari kita jadi teladan yang baik. Yang kedua, sungguh-sungguh tingkatkan kualitas dalam berdoa. Sekali lagi, doa tidak ada kadaluarsanya. Doa terus sampai Tuhan melakukan mujizat. Kita nggak tahu kapan Tuhan lakukan, bagaimana cara Tuhan. Tapi doa orang benar, viral dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Bapakku datang dan seserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Amin. Ini anak sekolah minggu mempelajari mengenai Allah melawati keluarga. Di sini ada anak sekolah minggu melalui peran ibu. Nah, anak-anak sekolah minggu apa yang harus dilakukan untuk mamanya? Gini nak, ada patah di dalam bahasa ya, sorga ada di bawah kaki ibu. Itu bukan berarti sebenarnya. Karena kalau kita mau masuk surga, kita bilang bagaimana caranya? Anak sekolah minggu, gak lama ini, kata firman Tuhan, kata Alkitab, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Anak sekolah minggu, ya? Bukan Excel. Bagaimana caranya supaya kita masuk surga? Hanya satu jalan ke surga. Anak sekolah minggu, ya Alea. Bukan Alea. Hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ulang, kalau kita mau masuk surga, kita caranya cuma satu, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ulang, kalau saya mau masuk surga, ayo anak sekolah minggu, kalau saya mau masuk surga, saya harus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Nah, surga di bawah telapak kaki ibu artinya ibu itu sangat berjasa bagi kita. Hormati, taati. Efesus 6 ayat 1, 2, 3. Ayo siapa yang hafal? Hai anak-anak,
Dan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Apa janji Tuhan? Berbahagia dan panjang umur. Siapa di sini pengen pendek umur? Susah sulit, susah sulit, susah, susah, susah. Siapa? Siapa? Siapa di sini mau panjang umur dan ditolong Tuhan? Ditolong Tuhan, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Angkat tangan. Bagaimana caranya? Kata firman Tuhan. 2. Tadi ayo. Hormatilah. Apa dari ayat 1, Vin? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Suruh apa? Taat sama orang tua yang mengajarkan yang di dalam Tuhan. Karena ada gak orang tua yang nyuruh bohong? Ada, jangan diikutin. Ada gak orang tua yang suruh mencuri? Ada, jangan. Taatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan, yang mengajari kamu yang benar. Orang tua di dalam Tuhan itu bisa gurumu, bisa guru sekolah minggumu, bisa pendeta, bisa pokoknya orang tua yang ngajarin sesuai firman. Yang kedua apa? Ayat 2. Hormatilah orang tuamu. Orang tuamu mama, papa, mami, papi, bunda, apalagi tuh, ayah, dan sebagainya. Hormat, bukannya hormat, 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 bukan. Kalau bicara harus sopan. Kalau dipanggil harus, jangan pura-pura. Tapi kalau tahu bulat 500-an dengar. Kalau dipanggil sama mama papa pura-pura nggak dengar. Jangan. Orang tua bisa salah nggak? Bisa. Bisa nggak sakit hati sama orang tua? Alkitab mengajarkan hormat, taat dan hormat. Tetap taat dan hormat. Kalau orang tuamu salah, ampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita juga tidak Siapa di sini nggak pernah salah? Selalu benar. Siapa di sini pernah salah? Siapa di sini salah terus? Ya, sama. Jadi, kalau kita mau diampuni, kita pun harus mengampuni. Seperti doa Bapa, ya.